Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai intervensi konseling. Hal di dalamnya antara lain, yang pertama dasar-dasar intervensi konseling, yang kedua metode penelitian, yang ketiga rancangan konseling, dan yang keempat penutup. Nah, sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Siska Maria Oktaviani Boruhuta Gawol. Perkenalkan, nama saya Tarwana Aritonang. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Ferincia. Untuk dasar-dasar intervensi konseling kami bagi lagi menjadi dua, yaitu pengertian konseling dan teori konseling. Untuk pengertian dari konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang disebut konselor kepada individu yang mengalami sesuatu masalah atau yang disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Menurut para ahli, Scherzer dan Stone, pada tahun 1980, konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Kemudian, untuk teori-teori dari konseling itu sendiri, saya hanya akan menjelaskan secara garis besar. Ada 3 pendekatan utama yang mendasari kegiatan konseling, yaitu teori psikoanalisis, teori humanistik, dan teori perilaku. Yang pertama, teori psikoanalisis atau Sigmund Freud. Teori ini memandang sifat manusia sebagai sesuatu yang dinamis dengan transformasi dan pertukaran energi di dalam kepribadiannya. Teknik yang digunakan, yang pertama, asosiasi bebas, yang kedua, analisis mimpi, yang ketiga, analisis transferensi, yang keempat, analisis resistensi, dan yang kelima, interpretasi. Teori konseling humanistik, model ini memandang manusia adalah positif, memiliki kesadaran, menuju aktualisasi diri. Disfungsionalitas adalah karena manusia gagal belajar dan berubah, dan yang diperlukan adalah perhatian positif tanpa syarat. Teknik yang digunakan, empati, perhatian positif tanpa syarat, penerimaan atau yang disebut ketulusan, transparasi, dan autentik. Yang ketiga, teori konseling tingkah laku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner. Dalam teori ini berfokus pada proses tingkah laku manusia saat ini. Teknik yang digunakan ada reinforcement, pembentukan perilaku baru, dan punishment. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini, kami mengambil 3 jurnal yang berkaitan dengan intervensi konseling. Metode penelitian Jurnal 1. Subjek, anak remaja laki-laki dan perempuan berusia 15-18 tahun. Karakteristik sampel, remaja yang tinggal dengan orang tua tunggal yang berpisah karena perceraian. Jumlah responden sebanyak 106 orang. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Dan selanjutnya adalah metode penelitian pada jurnal 2 yang berisi subjek ibu hamil, karakteristik sampel ibu hamil yang tidak patuh mengkonsumsi tablet FA yang telah diberikan tenaga medis dan mengakibatkan anemia. Jumlah responden ada 70 orang responden. Metode penelitian menggunakan penelitian analistik dengan pendekatan cross-seksional. Untuk jurnal 3, subjeknya adalah siswa MAN 2 Kota Bima. Karakteristiknya siswa yang memiliki kepribadian buruk, pergaulan yang salah, keluarga yang broken home, dan lingkungan. Untuk jumlah responden, ada 2 orang responden. Metode penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Pada pembahasan ketiga, yaitu rancangan intervensi, kami juga mengambil dari ketiga jurnal yang telah kami bahas sebelumnya. Rancangan intervensi Jurnal 1. Penelitian ini memiliki 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah family functioning dan variabel terikatnya adalah loneliness.
Instrumen yang digunakan untuk mengukur family functioning adalah Family Assessment Device atau FAD yang disusun oleh Epstein, Baldwin, dan Bishop yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Instrumen penelitian untuk mengukur loneliness adalah skala loneliness yang disusun oleh Russell, yaitu Revised University of California, Los Angeles Loneliness Scale atau RUCLA Loneliness Scale versi 3 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pengolahan data sekaligus proses analisa data melalui teknik korelasi product moment dari Pearson dengan bantuan SPSS for Windows 20 yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependent yaitu loneliness dan variabel independent yaitu family functioning. Selanjutnya adalah rancangan intervensi pada jurnal kedua. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang berada di wilayah Puskesmas Sikijang. Metode pengambilan sampel dihitung dengan menggunakan rumus dan berdasarkan perhitungan dan dapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 responden yang diambil secara proporsional random sampling. Analisis untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, maka dilakukan uji bivariat menggunakan uji square. Jurnal 3. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah penelitian itu sendiri. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang siswa di madrasah yang dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan mengkhususkan pada subjek yang mengalami masalah yang diteliti. Kriteria yang dipakai memilih subjek penelitian ini yakni subjek yang mengalami masalah penyalahgunaan nabja. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Terdiri dari 3 langkah meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling terhadap siswa yang sudah terlanjur menyalahgunakan nabja melalui layanan informasi, konseling individual, home visit, dan mengadakan razia belum maksimal karena masalah nabja ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih serius dan dalam penanganannya untuk itu dibutuhkannya terapi dan rehabilitas yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Nah, nabja itu apa? Nabja itu adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika dan sejenisnya. Untuk penutup, kami bagi menjadi 3 hasil penelitian, kesimpulan, dan diskusi penyelesaian dari kelompok kami. Hasil penelitian Jurnal 1. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara family functioning dan loneliness, di mana ini berarti bahwa semakin positif family functioning yang dirasakan, maka semakin rendah loneliness yang dirasakan subjek penelitian. Dan sebaliknya, semakin negatif family functioning yang dirasakan, maka semakin tinggi loneliness yang dirasakan oleh subjek penelitian. Hasil penelitian pada jurnal kedua. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara konseling dengan tingkat kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet FA dengan p-value 0,034. Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan ibu hamil yang mengkonsumsi tablet FA dengan p-value 0,029. Pada jurnal 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan nabja pada subjek pertama yaitu faktor individu atau kepribadian dan faktor lingkungan pergaulan atau teman sebaya, sedangkan faktor penyebab penyalahgunaan nabja pada subjek kedua yaitu faktor keluarga atau broken home dan faktor lingkungan atau tempat tinggal. Penyalahgunaan nabja berdampak negatif pada fisik, psikologi, sosial, dan spiritual sehingga berpengaruh pada hasil prestasi belajar kedua subjek di sekolah. Upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling terhadap kedua subjek yang sudah terlanjur menyalahgunakan nabja belum maksimal karena masalah nabja seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam penanganannya. Untuk itu, dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitas yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan Jurnal 1.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara family functioning dan loneliness. Ini dibuktikan oleh perhitungan statistik dengan nilai signifikansi atau P, yaitu 0,038, nilai R sama dengan min 0,202. Family functioning memberikan kontribusi sebesar 4% terhadap munculnya loneliness pada subjek penelitian, atau R pangkat 2 sama dengan 0,04, yang artinya sebesar 96% faktor lain berkontribusi terhadap munculnya loneliness. Kesimpulan pada jurnal kedua, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan yaitu lebih dari separuh ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Sikijang mengalami anemia. Mayoritas ibu hamil yang mengalami anemia tidak patuh mengkonsumsi tablet FA. Kesimpulan jurnal 3 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MAN 2 Kota Bima tentang penyalahgunaan nafza di kalangan remaja, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab penyalahgunaan nafza pada subjek pertama yaitu faktor individu atau kepribadian dan faktor lingkungan atau pergaulan teman sebaya. Sedangkan faktor penyebab penyalahgunaan nafza pada subjek kedua yaitu keluarga atau broken home dan faktor lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, penyalahgunaan nafza berdampak negatif pada fisik, psikologis, sosial dan spiritual sehingga berpengaruh pada hasil prestasi belajar kedua subjek di sekolah. Yang ketiga, upaya guru bimbingan dan konseling terhadap kedua subjek yang sudah terlanjur menyalahgunakan nafza dilakukan melalui layanan informasi, konseling individual, home visit, dan mengadakan razia. Namun, hal tersebut belum maksimal karena masalah nafza seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam penanganannya. Untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitas yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Nah, remaja merupakan populasi yang memiliki risiko tinggi menjadi pecandu atau penyalahgunaan nafza. Faktor dalam diri, lingkungan, dan ketersediaan nafza menyebabkan remaja mengalami kesulitan dalam mencegah dan menangani ketergantungan terhadap nafza. Terlebih, penyalahgunaan nafza menimbulkan dampak yang serius bagi remaja, baik dari segi kesehatan, gaya hidup, hubungan sosial, dan risiko berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, diperlukan penanganan yang tepat dan efektif untuk menangani permasalahan yang timbul akibat dampak penyalahgunaan nafza melalui metode bimbingan dan konseling modern, baik yang dilakukan oleh tenaga profesional maupun yang melibatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar remaja tersebut tinggal. Dengan demikian, remaja dapat menyelesaikan masalahnya serta remaja kembali menjadi pribadi yang sehat, baik secara fisik maupun mental, sehingga mampu mencapai tujuan akhir dalam hidupnya. Diskusi penyelesaian jurnal 1. Intervensi yang dilakukan untuk menangani permasalahan ini ialah konseling dengan pendekatan kognitif. Konseling dengan pendekatan kognitif adalah konseling yang berfokus pada wawasan yang menekankan pengakuan dan mengubah pikiran negatif dan keyakinan maladaptif. Tujuan dari konseling kognitif sendiri adalah mengembangkan kesadaran klien dari seluruh hambatan yang diciptakannya sendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain dan mengembangkan pola interaksi sosial sesuai dengan situasi dan kondisi, serta mampu mengatur sikap hidup dirinya dengan baik dan dapat membina kontak sosial dengan baik. Adapun tahap-tahap dari konseling kognitif sendiri, yang pertama melakukan asesmen. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Yang kedua, menetapkan tujuan atau goal setting. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Ketiga, implementasi teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang baik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengakhiran. Evaluasi konseling merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang dikonseli perbuat. Tingkah laku konseling digunakan efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan.
Target dari intervensi ini adalah untuk mengubah pemikiran-pemikiran negatif yang ada pada subjek, sehingga subjek mampu menjalani kesehariannya dengan baik. Dengan menggunakan konseling kognitif, diharapkan adanya perubahan pemikiran menjadi lebih positif pada remaja yang bermasalah, antara lain dapat menyadari kelebihan yang dimilikinya, merasa lebih berharga, serta mampu mendapatkan kepercayaan diri yang lebih. Hal ini nantinya mampu mengurangi rasa kesepian yang dialami subjek dan mampu membina hubungan yang baik dengan ayah atau ibu, kakak atau adik, dan anggota keluarga lain yang saat ini tinggal satu rumah. Pada jurnal kedua, pendekatan intervensi yang digunakan adalah counseling behavior. Target dari intervensi di sini adalah klien dapat menciptakan perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif seperti ketidakpatuhan dalam meminum tablet FA, sering lupa, efek samping yang tidak nyaman dari tablet FA seperti mual, meminum tablet FA jika merasa kurang sehat dan tidak meminumnya saat merasa sehat. Sehingga masih banyak ibu hamil yang mengalami anemia. Padahal tablet FA sangat bermanfaat terhadap peningkatan kadar HB apabila ibu hamil patuh mengkonsumsinya. Diskusi penyelesaian untuk jurnal 3. Pendekatan konseling yang dapat digunakan bagi pemulihan kondisi remaja pengguna nabja diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konseling behavior. Behavior adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Yang kedua, menggunakan layanan bagi anak penyalahgunaan nabja menggunakan konseling terpadu atau KT. Layanan bagi anak penyalahgunaan nabja menggunakan konseling terpadu atau KT, guru memberikan bantuan dengan menggunakan beragam pendekatan konseling dan memberdayakan klien terhadap lingkungan sosial agar klien segera menjadi anggota masyarakat yang normal dan bermoral. Ragam pendekatan konseling yang diterapkan pada KT yaitu yang pertama, konseling individual. Konselor membantu klien secara individual dengan mengutamakan hubungan emosional sehingga besar kepercayaan klien terhadap konselor. Yang kedua, konseling kelompok. Konselor memberi kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi dalam memberi ceramah dan diskusi dengan berbagai masyarakat. Klien diharapkan mengalami peningkatan dalam hal kepercayaan diri untuk hidup moral sehingga menjadi orang yang berguna. Yang ketiga, konseling keluarga, yaitu dukungan dari keluarga terdekat sangat penting bagi pemulihan klien. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor, sedangkan pesertanya adalah klien, orang tua, saudara, suami atau istri, dan sebagainya. Dengan nuansa emosional yang akrab dan rasa tanggung jawab, ketiga layanan di atas adalah layanan yang perlu diterapkan kepada anak yang memiliki resiko, terutama pengguna kategori kasus berat. Selain itu, kolaborasi dan kontribusi antar guru, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menangani siswa yang memiliki kasus berat seperti pengguna nabja. Kita bisa juga melakukan rehabilitas untuk pengguna nabja. Pengguna yang akan menjalankan proses rehabilitas harus melalui beberapa tahapan agar pemulihan dapat tercapai secara maksimal. Konseling rehabilitas juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak bahaya nabja terhadap fisik, mental, dan emosional. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Kita berjumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih.